Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap daripada hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami kembali mengundang Engkau datang di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan melewatkan satu pun daripada kami Tuhan. Tapi Engkau akan menyentuh kembali setiap daripada kami. Dan saat ini Tuhan, kami sepakat, kami mau tingkatkan ekspektasi kami akan Engkau Tuhan. Apapun yang kami udah pernah alami, apapun yang kami tahu Tuhan, biar itu kami tidak cepat kecewa, kami juga tidak cepat puas Tuhan. Tapi hari ini kami hanya mau katakan satu, more Jesus, more of you. More of you Holy Spirit. Biar setiap daripada kami ditingkatkan imannya, ditingkatkan pengharapannya akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom aleichem semuanya. Ya, salam kenal. Aku Jessica dari Jakarta. Yeay. Ya, jadi walaupun tadi penjelasannya agak slow gitu ya. Cuma aku mau nanya, siapa yang diberkati sama kesaksian anak-anak tadi? Ya, soalnya aku sengaja gitu ya, memang ngajak mereka buat kesaksian. Karena gini, seringkali kita tuh, cara kita dibesarkan tuh lain gitu. Jadi kalau misalnya orang Ibrani, mereka itu dari kecil dikasih tahu begini, kamu itu bukan makhluk dari dunia ini. Kamu itu makhluk dari surga. Jadi kalau kamu lagi melakukan apapun hari yang biasa-biasa aja gitu ya, tiba-tiba dijumpai oleh malaikat, dijumpai sama orang kudus, kamu jangan kaget. Itu kalau orang-orang Ibrani dari kecil tuh udah diberitahu seperti itu gitu ya. Cuma kalau kita mungkin ya, kayak tadi Kak Jul bilang kan, iya kalau mungkin belum pernah ngelihat sampai, jujur kalau aku juga belum pernah ngelihat gitu ya. Mungkin kalau dengan kasat mata gitu, soalnya aku percaya itu bukan penglihatan gitu. Itu anak-anak cuman setelah selesai ibadah, kumpul mereka, itu pun gak ada aku gitu ya. Cowok-cowok beberapa, Wilson, Darren, misal segala sama mereka lagi kumpul, tiba-tiba ada sosok yang muncul gitu. Dan sebenarnya ada satu hal yang aku rasa mereka malu, mereka gak cerita gitu. Sebenarnya mereka tuh pas mereka cerita ke aku, mereka ngeliat ada sosok yang jalan dan semuanya mereka sama-sama melihat gitu. Jadi aku percaya bukan hanya vision gitu ya, cuma benar-benar ada yang hadir. Tapi yang mereka gak cerita, mereka semua ketakutan. Itu mereka gak ngomong gitu ya. Mungkin karena kesaksian gitu ya, mau tampilnya kayak wow gitu rohani. Tapi itu sebenarnya sejujurnya mereka ngomong ke aku, iya Ci ketakutan gitu. Si Wilson bilang, iya gak ada yang berani deket-deket gitu ya. Gak ada yang berani mendekat gitu. Karena mereka kan di belakang di ruang ibadah, itu kejadiannya di depan kan. Jadi aku cuman gini loh, aku di bayangan aku tuh kayak gini. Aku percaya kalau Tuhan atau orang kudus atau siapapun yang saat itu hadir, pasti itu bukan tanpa tujuan. Harusnya aku percaya dia datang gitu ya, apalagi nggak mungkin kebetulan lagi ada anak-anak di situ. Sebenarnya ia mau melakukan sesuatu gitu ya. Cuma seringkali sama gitu ya mereka gitu ya. Mungkin mereka datang mungkin tanpa ekspektasi, tiba-tiba ada yang datang. Nah loh, nggak tahu apa gitu ya, kayak malah ketakutan gitu ya, kayak Petrus aja gitu. Semua orang juga tahu ceritanya ya. Tuhan Yesus datang, dibilang apa? Hantu, ya kan? Jadi itulah kita gitu ya, aku pengen sama-sama kita tuh ngajak gitu, ngerti kalau kita tuh bukannya sok rohani, sok suci gitu ya. Cuma itu tuh bagian dari nature kita. Keilahian, supranatural itu harusnya kita semua ngalamin dan itu adalah hal yang biasa. Bukan kitanya meremehkan ya kalau ada mengalami apapun, tapi itu adalah sesuatu hal yang biasa, amin. Siapa yang percaya harusnya pengalaman seperti itu adalah daily buat kita semua, amin. Amin. Nah jadi itu cuman opening doang ya. Jadi aku pengen kita sama-sama nih ya, sebelum mulai, mungkin tadi pas lagi PW juga agak-agak kayak, jujur ya maaf ya, kayak ibadah lansia ya sedikit ya. Bukan karena orang-orang yang datang, bukan karena yang umur gitu. Karena kalau kita ngelihat Musa aja umur 80 tahun, dia berjalan tidak menjadi lelah loh. Dia berlari dan dia semakin kuat. Jadi di sini siapa yang umurnya di bawah 80 tahun? Ayo. Ayo semuanya, ada yang di atas 80 tahun enggak? Oh ada. Nah berarti, tapi jadi selain ini tante, yang lain di sini semua di bawah 80 tahun, berarti anak-anak muda, amin. Harusnya ada semangat dan kenikmatan yang dari Tuhan. Jadi kita ibadah, enggak ngelihat, maksudnya keadaannya gimana, suasananya teman. Tuhan, makasih Tuhan ini kesempatan. Kalau aku bisa datang ibadah lagi, Engkau pasti mau melakukan sesuatu dan aku akan mengalami sesuatu yang baru. Kalau kita datang dengan hati yang seperti itu, aku yakin suasananya beda gitu ya, nggak kayak ibadah lansia.
Maaf banget ya. Maaf ya Kak Denis ya. Jadi kayak gitu tadi ya, bukannya PW-nya bagus ya. Cuma kita mungkin datang tanpa ekspektasi, tanpa apapun. Jadi ya kayak gitu. Jadi aku pengen sama-sama kita sekarang pertama buka satu ayat dulu. Yohanes 1 ayat 12. Dan ini buat aku pelajaran yang sangat besar gitu ya. Aku mungkin beberapa minggu lalu ada hamba Tuhan datang dan khotbah dan aku dengerin gitu ya. Dan dia ngomong Yohanes 1 ayat 12 ini. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang di sini percaya kita adalah anak-anak Allah? Amin. Tapi di sini ada satu kata yang mungkin penting buat aku ya. Kita yang menerimanya. Jadi sering kali ya kita mungkin karena mau kusyuk gitu ya, mau ibadahnya holy gitu. Jadi mungkin kita kadang-kadang kalau misalnya dengar firman atau apapun, ini kan kalau kita baca perikop ini di Yohanes ini tentang pada mulanya adalah firman, ini berkata tentang firman ya. Sering kali kita mungkin responnya hanya diem aja atau enggak manggut-manggut gitu kayak ya atau enggak manggut-manggutnya aja kadang-kadang bisa ketukannya lain gitu ya. Kayak ya amin. Gitu kan jadi ketukannya lain gitu kan. Tapi ini semua orang yang menerimanya. Jadi aku bukan karena ini aku yang sharing ya, cuma aku pengen kita sama-sama aku jadi belajar gitu. Pas aku dengar kita sering kali biasa nggak pernah meresponi gitu. Aku sering kali gini ditanya gitu kan. Gimana tadi ibadahnya misalnya? Terus kayak luar biasa, iya aku diberkati sekali gitu. Terus ditanya, diberkatinya di bagian mana? Nah loh, terus kayak, iya ya. Kapan kayak maksudnya jadi langsung ngeblank gitu kan. Padahal nggak dibuat-buat, beneran kadang sering kali lagi saat ngalamin ibadah tuh bener-bener diberkati Tuhan luar biasa. Cuma karena kita tidak pernah mengaminkan, bukan harus amin itu, kita nggak pernah catat hal-hal yang Tuhan tiba-tiba ngomong dan itu menjadi berkat, roh kita tuh nggak pernah diaktifkan. Jadi aku pengen kita sama-sama ngajak, ini suasananya nggak perlu kayak terlalu kusyuk banget gitu ya, santai aja gitu. Apalagi cuman aku, bukan pastor, bukan siapa, cuma anak muda gitu ya, masih 24 tahun. Jadi kita kayak cerita aja, amin. Ya tuh kayak itu kan kayak itu aja kan kayak nggak bener-bener ngerasain kayak. Coba kita cuma ngobrol aja, amin. Oke. Oke. Nah, dari kita baru mau masuk kepada yang kita akan bicarakan hari ini. Nah, jadi hari ini kita hanya berbicara tentang sesuatu hal yang sederhana gitu ya. Nggak yang berat-berat, nggak yang apa. Dan kita akan berbicara, aku percaya Tuhan itu nggak mungkin kebetulan gitu ya. Mau berbicara hari tentang gereja di perjanjian baru. Ya, tapi kalau misalnya gereja di perjanjian baru mungkin Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira mungkin itu udah sering didengar, udah sering di-sharing ya. Tapi kita akan lihat dari sisi lain ya. Kita akan lihat dari sisi yang seorang namanya Simon. Di sini tahu Simon? Ya, nah loh nggak ada yang angkat tangan. Nih aku pengen nanya nih sebelum kita mulai biar santai dikit ya. Aku nggak bawa hadiah lagi. Tapi nggak usah pakai hadiah lah ya. Pokoknya hadiahnya kita sukacita aja bisa menjawab, amin. Nah, aku mau nanya nih, di perjanjian baru, Simon ada berapa? Ada yang tahu gak? Widih, Kosem. Berapa? Kak Kelvin juga mau jawab, berapa Kak? Dua, oke. Salah ya, kurang tepat. Ada lagi yang benar yang tadi Kak Samuel udah jawab ya. Upah, jawab. Di perjanjian baru, Simon itu ada 9. Wow, banyak banget gak sih? Aku juga gak nyangka gitu ya. Enggak. Simon itu ada berapa? 9. Ya. Dan di dalam 9 Simon itu kita akan belajar tentang 7 level gereja. Kenapa 7? Nanti kita akan bahas. Oke? Nah, jadi aku sebenarnya awal-awal doa Tuhan gimana ya mau ke Bandung, gak ada topik, gak tahu mau sharing apa. Dari minggu lalu ditanya kan, di chat sama Ciwidi ada tema gak? Aduh belum tahu lagi mau sharing apa gitu. Jadi benar-benar gak tahu. Tapi pas Dofar beberapa hari lalu tiba-tiba tuh Tuhan tuh aku lagi nggak mendoakan kan karena berhari-hari mendoakan apa ya Tuhan, bingung nih nggak ngerti. Tapi ini lagi nggak mendoakan, cuman hanya lagi menjalani ya doa fajar gitu, doa pagi biasa. Tiba-tiba Tuhan kayak ngomong 7 level gereja, cari tentang Simon. Aku kayak sebenarnya aku juga belum terlalu ngerti gitu ya tujuannya apa. Tapi aku percaya gini, aku kan awalnya Tuhan kenapa Tuhan soal ini? Ini sebenarnya kan sesuatu hal yang kita udah pernah pelajari lama. Cuma kenapa Tuhan minta aku seperti pelajari kembali gitu, menggali kembali soal ini. Terus aku percaya satu gitu, kan Simon kan lambang gereja.
Ya, kan nanti kita akan lihat yang pertama adalah, yang kita akan bahas adalah tentang Simon Petrus, yang semua orang tahu murid Yesus, amin. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Dan jadi tuh aku percaya tuh Simon itu lambang gereja. Ya, jadi Tuhan tuh seperti ngomong, ini di Kahal Bandung, gereja seperti apa yang mau dibangun. Itu tuh sebenarnya sangat, jadi topiknya enggak yang berat banget, hanya yang sederhana. Gereja seperti apa yang mau dibangun, dan aku percaya gereja itu yang menentukan hasilnya nanti seperti apa, suasananya seperti itu tuh bukan Kodenis, bukan hanya Kodenis, tapi semua kita yang ada di sini, amin. Kita semua ada bagian yang besar, amin. Amin. Kayaknya nggak pada percaya ya. Jadi semua urusan Kodenis sama Ciwidi aja ya. Kita angkat tangan, nggak urusan gitu. Di sini siapa yang percaya? Apa nasib gereja ini adalah bukan hanya tergantung Kodenis, tapi kita semua, amin. Nah gitu dong. Nah jadi agak gimana gitu ya. Jadi kita sekarang akan masuk ke Simon yang pertama ya. Jadi dari 9 Simon ini, yang sebagai fondasi itu adalah Simon Petrus. Yang semua orang tahu adalah lambang gereja. Jadi itu sangat sederhana. Kalau kalian mau cari ayatnya, itu ada di Matius 16 ayat 18, tapi itu hanya dasar, jadi itu belum masuk gereja level pertama, oke? Jadi, tapi kalau kata Simon itu sebenarnya tuh dari kata Shema, Simon atau Simeon, itu dari kata Shema, yang artinya mendengar dan melakukan. Sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Aku percaya tugas gereja itu bukan yang lain-lain, hanya seperti Daud bilang, I delight to do thy will. And your law is at the center of my heart gitu. Aku menikmati kalau bisa melakukan kehendak-Mu Bapa. Itu adalah aku percaya tugas semua gereja. Sebenarnya enggak yang lain-lain gitu. Bukan fokusnya tuh bukan pelayanan, bukan yang lain, tapi melakukan kehendak Bapa. Dan di saat itu juga mengerti firman-Nya, terangnya ada di tengah-tengah. Sebenarnya itu artinya bukan hanya hati, tapi di tengah-tengah organ kita. Jadi siapa yang di sini mau menaruh Tuhan, aku mau Tuhan mulai dari hari ini, untuk firman-Mu, Torah-Mu, terang-Mu ada di tengah-tengah setiap daripada organku. Ya, jadi Jesus at the center itu nggak cuma slogan gitu, cuma bener-bener di tengah-tengah semuanya adalah Dia. Amin. Amin. Nah itu adalah ya harusnya gereja, semua gereja dasarnya seperti itu. Sekarang kita akan masuk kepada level gereja yang pertama. Aku mau kita ajak kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 8. Ya, jadi yang Simon yang pertama ini adalah seorang penyihir. Jadi kita nggak akan baca satu-satu ayatnya karena panjang ya. Tapi di perikop ini diceritakan di Samaria. Aku nggak tahu semoga pada tahu ceritanya ya. Tapi aku akan cerita juga briefing sedikit gitu ya. Jadi di perikop ini kita belajar. Oh ayat 8 ayat 9 coba. 9. Oke nggak apa-apa. Nah ini ya di sini muncullah Simon ini ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seseorang yang sangat penting. Jadi bayangin di satu kota Samaria itu ada orang yang kayak udah disegani banget sama semua orang karena dia tuh melakukan banyak mukjizat, dia tuh luar biasa banget gitu ya. Terus tiba-tiba datanglah Filipus gitu ya. Filipus datang, dia mulai memberitakan Injil kerajaan Allah tentang Tuhan Yesus semua dan banyak orang yang tadinya ikut Simon, jadi ikut Filipus. Aku mau percaya Tuhan kamu, aku mau ikut Tuhan Yesus. Wah aku semangat gitu ya. Habis itu pada saat rasul-rasul mendengar kejadiannya seperti itu, jadi mereka datanglah, Petrus sama Yohanes datang. Karena tadinya Filipus hanya baptis mereka dengan air gitu, mereka mau datang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi mereka datanglah, Petrus sama Yohanes, mulai mereka doain orang mulai satu-satu dibaptis Roh Kudus. Dan datanglah, ini kita buka di ayat berapa ya? Ayat 18. Nah, muncullah si Simon ini ya. Dia datang gitu. Dia bilang, jangan lupa ada dong, ngajarin dong. Lu kalau bisa lu doain orang, mereka terima Roh Kudus, gue juga mau dong. Lu doain gue, gimana caranya? Gue doain orang, mereka juga terima Roh Kudus. Gue kalau perlu bayar deh. Nanti gue tumpangin tangan ke siapa, mereka akan terima Roh Kudus, gue akan bayar lu. Tanya lu mau dibayar berapa gitu ya. Itu ibaratnya gitu ya si Simon ngomongnya ya. Itu bahasanya aku, itu bahasanya dia lebih, ia menawarkan uang kepada mereka. Dan kita akan baca di ayat 19. Ayat 19. Yuk, nah ini kita lihat responnya tuh seperti apa ya.
Dia bilang, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Dia nawarkan uang, next. Sorry, kita mulai responnya Petrus. Oke, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi aku percaya ya, pengertian aku seperti ini. Kalau gereja yang level pertama adalah gereja yang masih kalah dengan uang dan kedudukan, gitu ya. Aku nggak tahu, kita nggak ngomongin gereja mana, tapi ya seringkali gitu ya. Kita tuh walaupun Kristen percaya Tuhan dan bayangin Tuhan kita tuh yang menciptakan alam semesta langit dan bumi, amin. Surga dia yang ciptakan, cuman kita sering kalahnya tuh, wownya tuh sama orang kaya gitu. Kayak kalau udah ngelihat orang kaya, udah ngelihat orang terkenal, udah ngelihat orang siapa gitu udah kayak wow gitu. Bener gak sih? Siapa yang kadang-kadang masih gitu, gak mau ngaku, gak ada yang angkat tangan. Ih gak, aku ketawa gak ditemenin ketawa, sedih banget. Nah, dan itulah, dan wownya tuh masih tentang hal-hal yang dunia. Misalnya gitu ya, kalau misalnya ada yang ngomong gitu, iya nih, aku lewatin itu kuburan, terus aku pasti setannya banyak deh. Gue merinding pisan, takut pisan, gitu kayak gimana sih ngomongnya? Takut pisan gitu kan, terus semuanya iya gue juga. Nah itu wownya tuh masih sama yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang kesaksian, iya aku ngelihat ada sosok terang gitu kan, ada malaikat di gereja, bohong, percaya gue. Kayak gitu, benar gak sih? Seringkali tuh kita kalau yang dunia itu tuh wow percaya, amin gitu ya. Iya gue juga merinding, gue juga ngerasain, gue juga ada bulu kuduknya naik semua, benar gak sih? Cuma kalau yang hal tentang Tuhan, kayaknya nggak bener deh. Kayaknya dia ngadi-ngadi deh. Nggak bener, itu mah kejadiannya kayak gitu. Dia mah lebay. Ayo, ada siapa yang kadang-kadang ngaku masih kayak gitu? Aku pun iya, aku angkat tangan karena aku juga iya ya. Ini nggak ada yang ngaku deh, semuanya nggak mau ngaku. Ya udah deh, aku doang deh. Kalian enggak deh, kalian rohani deh. Kalian kalau yang semua tentang hal Tuhan percaya ya, kalau tentang hal setan nggak percaya ya. Iya. Nah. Dan selain itu karena kan masih fokusnya kepada uang ya, karena kita sering kali ke gereja nyarinya berkat gitu, itu nggak salah sebenarnya. Tapi pengertiannya tuh sebenarnya kalau nanti kapan-kapan mungkin kita bisa belajar juga tentang doa meminta gitu ya, yang di Matius, yang minta roti, tapi itu lain kali, itu mungkin agak terlalu panjang. Cuman pada saat aku waktu itu belajar tentang itu, kalian tahu di nama Tuhan ada banyak, amin. Ada apa aja, El Gibor, dia kekuatan, ya kan? Yehova Makom, dia yang punya tempat gitu, Yehova Jireh, ya bener gak sih? Nah semua orang udah tahu lah ya, dia yang menyediakan. Tapi ada satu nama yang menurut aku sangat menarik, yaitu dia dia menyebut dirinya tuh El Shaddai. Dan sebenarnya kalau kalian ngerti kata El Shaddai itu dari kata shot itu tuh dalam bahasa Ibrani itu artinya panyudara, gitu ya. Jadi ini informasi aja, dan aku sih nggak pernah punya anak ya. Tapi ini mungkin Kak Joshua juga tahu, aku pernah sharing. Tapi siapa yang di sini pernah punya anak? Ibu-ibu, sorry. Bapak-bapaknya enggak. Ya, sorry ya, ibu. Dan siapa yang di sini pernah gitu ya, anaknya lapar, tapi dia belum minta susu, tapi udah ngerasain nih anaknya lapar. Karena panyudaranya sakit, bener gak sih? Katanya sih gitu ya, aku sih gak pernah ngerasain, cuma katanya sih gitu, bener gak? Betul, bener gak? Oke, puji Tuhan bener ya. Ini aku nggak hoax ya, ini ternyata bener ya. Nah, jadi kayak gitu, itulah Tuhan, El Shaddai. Dia yang punya panyudara, jadi kalau kita ngerti, dia itu kalau nggak bisa berkati kita tuh dia sakit. Dia tuh kesakit, jadi kita kadang-kadang ini kita rasa, Tuhan berkati saya. Tuhan kalau engkau nggak berkati saya, aku nggak bisa Tuhan. Padahal dia tuh berkati kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita taat, bukan karena kita benar, tapi karena kita anak. Ya kan? Bener gak? Siapa yang di sini kalau orang tua anaknya nakal pun masih bakal tetap dikasih makan, ya? Bener kan? Bener gak sih ya? Ini yang punya anak mungkin lebih tahu ya daripada aku ya. Jadi itulah Tuhan kita gitu. Jadi kita tuh sering fokusnya salah. Jadi uang, kedudukan itu semua ya itu aku percaya pada waktunya Tuhan akan menyediakan gitu. Cuma kalau kita carinya itu, ya itulah jadi gereja yang seperti Simon orang penyihir itu. Amin, siapa yang gak mau kayak gitu? Amin. Jadi siapa yang mau
kita nggak mencari hal-hal di bumi, tapi kita cari hal-hal kerajaan surga, amin. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya, jadi kita nggak yang ribet-ribet gimana. Itu adalah Simon pertama, gereja yang masih kalah dengan uang dan kedudukan. Ya. Dan yang sekarang kita akan masuk ke gereja yang kedua, Simon yang kedua. Ya, which is lambang gereja jemaat aku dan kita semua gitu ya. Kita akan buka di Lukas 7 ayat 36. Dan di sini cerita tentang Simon, yaitu seorang Farisi. Ya, boleh? Udah. Oke. Kok aku salah ya? 36, bukan 26, sorry. Lukas 7 ayat 36. Ya, di sini ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan, oke? Dan kejadiannya pada saat Tuhan Yesus lagi duduk makan di rumah Farisi itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang ditulis di Lukas begini, terkenal pendosa. Jadi semua orang tuh tahu dia tuh pendosa, ya. Jadi bukan rahasia lagi gitu ya, rahasia umum. Semua orang tahu dia pendosa. Terus dia datang, dia mulai ambil minyak wangi yang terbaik, dia membasuh, semua orang tahu ceritanya, cuma aku akan ceritakan ulang aja ya. Membasuh kaki Yesus dengan minyak itu, terus dengan air matanya, diusap dengan rambutnya. Dan setelah itu si orang Farisi bilang, di dalam hatinya tuh di ayat berapa ya yang dia ngomong dalam hatinya? Boleh tolong cariin ya? Ayat 39. Ya, kita lihat ya. Orang Farisinya ini pada saat kejadian seperti itu dia responnya bagaimana? Nah, yuk kita baca sama-sama ya biar aku gak sendiri sepi banget. 1, 2, 3. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang yang apakah perempuan yang menjambahnya ini, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Jadi level gereja yang kedua ini, kalau yang pertama adalah fokusnya kepada uang dan kedudukan, kekayaan dan yang kedua ini adalah gereja yang merasa lebih baik dari orang lain. Gitu. Jadi ya gitulah ya, kita nggak perlu terlalu diperpanjang. Cuma siapa yang di sini tahu, seringkali nggak harus ngomongin orang lain deh, kita aja kalau kita nggak ngeh, kita ngelihat orang yang kayaknya nggak holy banget kayak nggak level. Atau mungkin kalau nggak separah itu, kalau nggak sesombong itu kayak, iya cuma ya boleh sih kamu pelayanan, cuma kamu benerin dulu dong, maksudnya apa sih lu dosa banget gitu, hidup lu hancur banget kayak gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi itulah tipe gereja yang kedua gitu, gereja yang merasa lebih baik dari gereja lain, lebih baik dari komunitas lain. Padahal kalau kita tahu ya semua gereja pasti juga Tuhan ada singkapkan sesuatu gitu ya, pasti ya. Cuma kalau nggak mungkin dia jadi gereja gitu, nggak mungkin dia jadi gerejanya Tuhan Yesus, amin. Nah jadi itu adalah yang kedua. Jadi Farisi itu adalah tipe orang yang memang dia pinter ya, memang dia belajar Torah dan dia mendalami benar, tapi dia ngerasa dia udah tahu. Seperti mungkin aku nggak tahu di sini ada gak kayak tipe-tipe orang Kristen atau pendeta yang kayak, iya semua firman mah aku udah tahu. Wih, Alkitab dari depan ke belakang gue udah baca berkali-kali, udah habis itu mah udah easy. Semua lu sebutin apa? Gue tahu. Padahal ada gak sih pendeta yang beneran kayak gitu? Nggak ada kan, ngaku-ngakunya aja gak sih? Kalau ditanyain juga nggak tahu. Kenapa sih suasananya ini banget langsung kayak krik gitu ya. Ini jangan langsung memikirkan spesifik siapa gitu. Kan kita kalau nggak menjaga hati juga kita bisa jadi gitu, merasa udah tahu, merasa udah pengalaman, banyak pengalaman sama Tuhan, udah paling profetik dan lain-lain gitu. Ya itulah, ya Tuhan, aku percaya Tuhan nggak seneng gereja yang seperti Kristen tua gitu ya. Jadi ngerasa, oh ya aku mah pengalaman, kamu anak muda, siapa lu nggak level gitu, lu baru pelayanan berapa tahun sih, baru percaya Tuhan Yesus, lu belum lahir aja, gue udah melayani Tuhan 40 tahun kayak gitu misalnya gitu, ini nggak nyebut siapapun gitu ya. Jadi dan aku percaya gini, Tuhan Yesus aja dia tuh seorang pribadi yang bisa disentuh gitu. Jadi aku percaya gini, seringkali bayangan kita tentang Tuhan Yesus itu kayak wah dia tuh kayak kaku gitu ya, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kayak holy gitu, terus kayak saudara gitu, dramatic banget ya. Tapi aku percaya gini,
Kalian tahu gak sih, pasti semua tahu ceritanya lah, yang Tuhan Yesus itu didatengin sama banyak anak-anak, terus murid-muridnya tuh usir, lu jangan deketin Tuhan Yesus lah, lu main aja sendiri gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan, biar mereka datang kepada saya, let them come to me. Aku bayangin, kita bisa imajinasi gak kalau misalnya Tuhan Yesus kayak seperti orang yang kayak, ya jemaat, kayak kalau dia orangnya kayak gitu, anak-anak, mungkin gak anak-anak tuh mau mendekat gitu? Enggak kan? Aku percaya tuh Tuhan Yesus tuh seorang sosok yang warm gitu. Kalau dia datang tuh anak, aku nggak tahu ya, aku nggak bisa menggambarkan Tuhan Yesus, tapi mungkin kayak anak-anak gitu, pasti dia tuh apa ya, very very warm gitu ya. Jadi nggak seperti Tuhan Yesus yang sering kali kita bayangin kok Tuhan Yesusnya itu apa ya, kaku banget gitu. Jadi itu adalah, aku percaya Tuhan Yesus adalah seorang yang bisa disentuh. Dan sering kali kita orang Kristen, banyak orang Kristen, kadang-kadang juga kita itu nggak bisa disentuh gitu. Kalau ada orang yang kayak, oh ini mah nggak level, ini mah orang berdosa, ini mah, wah kan, nggak, sorry. Lu mainnya sama orang-orang di luar sana, kalau lu sama gue nggak level gitu. Jadi mungkin kita nggak ngomong kayak gitu ya, cuman kita kalau sadar nggak sadar, kita dalam hati itu kadang, oh yang ini kayaknya, wah ini nih pelayan Tuhan nih, ini mah pemusik, ayo istri gue deketin. Kalau yang ini, ih ibu-ibu nggak tahu siapa, ih nggak usah disapa lah, nggak apa-apa, dia datang nggak datang juga nggak ada yang peduli gitu. Nah lo kok diam? Bener gak sih? Bener gak? Gak dijawab. Sedih banget. Nah, karena gini, siapa yang percaya kita adalah keturunan Abraham, amin? Dan Tuhan bilang keturunan Abraham apa? Seperti apa? Bintang di langit sama pasir di laut. Banyak orang Kristen hanya mau jadi bintang. Bintang tuh wow, menerangi, luar biasa, itu bagus gitu. Aku percaya Tuhan juga mau ngangkat kita semua kepada satu kapasitas yang lebih gitu ya. Untuk berdampak juga seperti bintang, tapi kalau bintang itu bisa disentuh gak? Pasir itu walaupun ya kecil-kecil gitu kayaknya kelihatannya gak penting. Cuma orang depresi, orang stres, jalan di atas pasir jadi ngalamin ketenangan gak? Iya kan? Itulah orang Kristen yang bisa disentuh gitu. Orang ketemu kita, dia depresi mau bunuh diri, kok tiba-tiba kayak aku ada pengharapan lagi ya? Kayak gitu, kita nggak perlu yang kayak, kamu tuh harus bertobat, misalnya kita just by being there aja, mereka berubah. Tuh aku percaya gambaran yang Tuhan Yesus yang mau tuh gitu loh, orang Kristen kita yang bisa disentuh. Amin, siapa yang di sini yang mau bisa disentuh? Dan kalau kita ngerti, ya, kalau pasir itu kan dia menghalangi supaya laut nggak masuk ke daratan. Laut kan lambang dunia orang mati. Jadi orang-orang yang bisa disentuh itu, yang pergi kepada orang-orang yang gak ada yang peduli itu, mereka lah yang menghalangi antara dunia orang mati bisa masuk dan menyerang. Kalau bintang, dia luar biasa, dia berdampak gitu ya, bersinar, cuma dia gak menghalangi. Kalau pasir, kita mungkin gak dikenal, gak terlalu kayak orang kayak, wah segan-segan kalau ketemu kamu kayak, wih salim dulu gitu. Tapi mungkin kita gak terlalu dianggap gitu, cuma kalau kita sadar peran yang orang Kristen yang seperti itu, dan kita bilang, Tuhan aku mau Tuhan bisa disentuh. Dan itu kita kalau sadar, kita bisa menghalangi kerajaan maut untuk masuk ke satu tempat. Di mana ada kita, kerajaan maut gak bisa masuk. Siapa yang mau ngalamin seperti itu? Amin? Seperti Tuhan Yesus lah ya. Kita ikutin Tuhan Yesus aja gitu ya. Bisa disentuh, kayak anak-anak aja seneng sama dia gitu ya. Nah, jadi gerejanya semoga gak eksklusif ya. Amin? Amin. Nah itulah yang kedua gitu. Yang pertama tadi apa, kita ulangin dikit. Gereja yang Simon penyihir, gereja yang masih kalah sama uang sama kedudukan. Yang kedua adalah Simon Farisi, gereja merasa lebih baik dari orang lain. Kita nggak mau seperti itu, amin. Oke, dan yang sekarang kita masuk ke yang tiga. Yang ketiga ini adalah Simon orang Kirene ya, di Markus 15 ayat 21. Nah, ini gereja yang selanjutnya ya. Kalau misalnya udah mulai peduli sama orang gitu, udah mulai nggak egois banget gitu ya, kita masuk ke yang ketiga nih. Nggak ngerasa lebih baik dari orang lain banget. Ayo, mana ayatnya? Oh, nggak bisa. Oh, Markus 15 ayat 21. Nggak apa-apa, santai aja, kita kan nggak tegang kan. Walaupun suasananya sih tegang ya, cuma akunya nggak tegang. Semoga kalian ini jangan tegang juga gitu ya. Santai. Yuk tarik nafas, gitu ya, bawa santai aja. Ini kita bukan khotbah yang kayak gitu, cuma cerita aja ya, sharing ya. Oke, amin. Oke.
Markus 15 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus ya. Jadi kalau kalian tahu pada Yesus mau dibawa ke Golgota, dia mau disalibkan, ada seorang nama Simon ini, dia bantu lah ya, bantu bawain salib buat Tuhan Yesus. Mulia gak? Ya terpaksa tapi. Nah itulah gambaran gereja yang ketiga ya. Menderita tapi secara terpaksa. Nah itulah ya. Jadi ini aku kalau mau cerita ini sebenarnya sedikit nggak enak ya. Cuma gini aku mau nanya. Sering kali siapa yang di sini sering ngalami kesusahan? Kadang-kadang ngalamin kesusahan, sesuatu hal yang nggak enak. Amin. Semuanya ya. Kalau nggak angkat tangan berarti udah mati. Karena hanya orang mati yang nggak ngalamin kesusahan ya. Siapa di sini masih kadang-kadang ngalamin kesusahan? Nah inilah orang-orang yang hidup ya. Jadi, tapi aku mau nanya, kita pada saat mengalami kesusahan itu, kadang-kadang memang ada ujian, memang ada cobaan, kadang-kadang. Tapi kalau mau ngomong jujur, ya 99% of the time, kita ngalamin kesusahan itu karena orang lain, atau karena kebodohan kita sendiri. Gitu. Contohnya, anak sekolah gitu ya, ih nilai gue jelek gitu, tapi lu gak belajar gitu, terus lu mau salahin siapa? Jadi kayak, aku ngalamin kesusahan, aku dimarahin mama, nilai aku jelek gitu misalnya ya. Tapi kamu gak belajar gitu. Jadi itu kayak seringkali tuh banyak kesusahan yang kita alami. Kalau kita mau izinkan Tuhan menyadarkan kita, itu tuh bukan karena orang lain, tapi seringkali itu karena kebodohan kita sendiri. Gitu ya, menderita tadi, tapi secara terpaksa. Gitu. Jadi seringkali juga gini, kalau kalian ngerti orang dunia aja ngomong gini, 99% of all your problems are in your head. 90% dari semua masalahmu itu tuh ada di dalam sini. Kita masalahnya tuh oke lah ada masalah gitu, tapi kalau di otak kita kayak, kayaknya besar banget. Kayaknya sampai mati nih gak akan kelar gitu. Maksudnya yang lebayin tuh masalahnya ada bukan gak ada, cuma gak sebesar itu. Tapi itu the problem is here gitu ya. Nah aku ada satu gambaran nih. Waktu itu kalian di sini tahu Kak Amin kan? Tahu Kak Amin gak? Pernah datang kan ya sharing di sini ya. Dan kami tuh waktu itu sharing sesuatu dan aku sangat diberkati banget. Ada satu posisi yang dia tuh udah pernah sampai depresi banget, udah gak mau pelayanan, udah mau meninggalkan semuanya lah. Sebenarnya itu belum lama-lama banget ya baru ya. Gitu ya. Dia udah bener-bener kecewa, makanya mau nyerah lah, ngerasa gak ada yang, ya apapun lah ya. Dan dia itu seperti dapat penglihatan. Tuhan pada saat dia lagi doa, dia tuh ngelihat, dia tuh seperti di tengah-tengah laut dan sendirian dan gak ada ban, gak ada apa-apa, terus kayak udah mau tenggelam. Sementara di tengah-tengah laut itu dia lihat ke ujung-ujung semua pandangan dia, ujung ke ujung, gak ada island, gak ada daratan ya, gak bisa kemana-mana gitu, stuck gitu. Jadi dia ngerasa, wah masalahnya tuh udah too much. Jadi dia waktu itu cerita dia sampai mau kabur ke luar negeri, bla 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 gitulah. Kayak gitulah ya, udah sampai kayak gitu. Udah kayak mau ninggalin semuanya. Terus pada satu hari pada saat dia bertobat dan Tuhan itu aku nggak tahu itu hari yang sama atau enggak ya penglihatannya ya. Cuman dia cerita tiba-tiba Tuhan itu bawa dia kembali ke penglihatan itu. Tetap sama, dia di tengah-tengah laut. Ujung-ujung pandang nggak ada apapun. Nggak ada orang juga yang datang bakal nolong dia. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa dia naik pandangannya. Terus dia lihat dari atas, oh astaga receh banget. Ternyata ember. Yang dia kira laut yang tidak bisa diseberangi dan jauh dan kayak udah mau mati itu, ternyata Tuhan bawa dia naik ke atas, dilihat ke bawah, lihat diri dia sendiri lagi, di tengah-tengah perairan itu dia di dalam ember. Kayak receh banget gak sih? Nah aku percaya itu tuh sering kali kita ngelihat all of life's problems, wah banyak banget, tapi ya bukannya gak ada masalah sekali lagi, cuma siapa yang di sini mau izinkan Tuhan, biar aku ngelihat bukan dengan cara pandang aku, tapi dari cara pandang Engkau. Amin. Jadi semua ternyata bukannya kita tiba-tiba masalahnya hilang, tapi seperti janjinya Tuhan gitu, yang di Korintus, yang Paulus ngomong kan, aku gak akan cobai kamu melebihi batas kekuatanmu, melampaui batas kekuatanmu. Jadi semua apapun yang kita alami, itu tuh seru gitu ya. Ibaratnya sedap, serak-serak lagi. Maksudnya asik apa? Deg-deg ser ya,
apa sih? Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ikut berjalan sama Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Aku sekarang mau nanya nih, walaupun bubur kalau kita sekarang kadang-kadang lagi nggak sehat itu enak ya. Cuman nikmatnya bubur sama nikmatnya steak itu mana lebih nikmat? Seringkali steak bisa nyangkut di gigi loh. Kita makan atau enggak makan kepiting gitu ya. Kita kopekin kepiting ribet gitu ya. Terus satu-satu dagingnya kita harus keluarin, yang mana lebih enak? Bubur atau kepiting? Nikmatnya tuh lain loh. Pada saat itu sebenarnya ribet gak sih? Kita nyusahin diri, ya enggak buat emak-emak gitu ya. Kalau aku sih susah gitu ya. Ribet gitu, kayak setengah mati mau bukanya. Tapi pas makan itu nikmat banget. Itu sebenarnya kalau kita ngerti ya, kalau kita hanya mau terima bubur ya kita puas-puasin lah sama bubur gitu ya. Membosankan sekali, tapi kalau misalnya kita ngerti ikut Tuhan, itu tuh deg-deg ser gitu ya, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi pada saat kita ngalamin sesuatu yang susah, bukan dengan ada lagi, nggak kelar, tapi dengan asik kesempatan lagi nih. Ini nggak gampang, tapi setelah aku hadapi nikmatnya, mantap ya. Kepiting ya, susah didapat dagingnya, tapi pas dapat manis, mantap. Siapa sih suka kepiting? Nggak semua lagi ya. Tapi gak apa-apa, ibu-ibu banyak yang angkat tangan. I love you ibu-ibu ya. Aku juga suka kepiting. Cuma males sih, cuma ya enak gitu ya. Itulah ikut Tuhan, deg-deg terjadi. Kalau misalnya kita ngerti, menderita itu adalah an honor gitu ya. Jadi kalau kalian, kita ada intermezzo dikit ya. Di sini siapa yang tahu kata Kristen itu di Perjanjian Baru disebut berapa kali? Tahu gak? Itu hanya 3 kali, jadi gak banyak ya. Dan kalau kita tahu, nanti itu buat lain kali lagi pembahasannya. Yang pertama kali dan yang kedua kali itu menggambarkan kekristenan yang sesungguhnya. Gak sama sekali kekristenan yang digambarkan nama, kebanyakan gereja. Tapi yang ketiga ini, the third time kata Kristen ini muncul itu di 1 Petrus 4 ayat 16. Yuk, aku mau ajak aja kita sama-sama buka. Dan ini adalah dasar kekristenan. Ya. Ibaratnya gini, kalau gak menderita, bukan orang Kristen deh. Karena menurut aku gak kebetulan orang Kristen itu hanya ditulis 3 kali gitu ya. Tolong 1 Petrus 4 ayat 16. Dan yang ketiga kali ini dimuncul adalah tentang penderitaan gitu. Yuk. Ayo. Nah, 1 Petrus 4 ayat 16 ya. Di situ masih belum. 1 Petrus 4, aku buka sendiri aja ya. Aku buka di Alkitabku sendiri deh. Kita kejar-kejaran nih, siapa duluan? Aku dulu atau? Nah, aku duluan. Kalah kan? Multimedia kurang strong. Oke, yuk aku baca ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Inilah kata Kristen muncul di Alkitab gitu ya. Sebenarnya kalau Kristen secara bahasa Indonesia itu banyak gitu. Cuma kalau yang pakai kata follower of Mesias itu Hamosia Besharim atau apa gitu hanya ada 3 kali. Anyway, dan kalau kita baca di ayat 13-nya ya, di sini tulisannya 1 Petrus 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi aku percaya gini, level gereja yang pertama tadi kan masih kalah sama uang, sama kedudukan. Dan kalau misalnya udah taubat dari itu, mulailah menjadi gereja yang ya masih merasa lebih baik dari orang lain. Ya mungkin udah gak fokus-fokus banget ke duniawi banget gitu, cuma ya masih merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga ini adalah menderita. Mungkin udah mulai gak egois banget, jadi mulai mau ikut Tuhan, pelayanan, mulai mengalami penderitaan tapi secara terpaksa. Cuma kalau kita ngerti dari 1 Petrus ini, pada saat kita ngalamin penderitaan itu, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jadi ya, like I said gitu ya, orang Kristen harusnya nggak flat-flat aja gitu. Tapi ikut Tuhan itu, kalau beneran kita ikut Tuhan, itu adalah deg-deg ser. Apa tadi? Ngeri-ngeri sedap. Amin. Siapa yang mau ngalamin ngeri-ngeri sedapnya? Ya, gak ada lagi. Astaga. Ya udah, kalian gak usah makan kepiting, selamanya makan bubur aja. Bubur aja terus gitu ya, gak usah ngalamin nikmatnya. Ya anyway gitu ya, jadi jangan mau kayak Kak Amin gitu ya. Kita kayaknya masa gede banget, tapi pas dilihat astaga receh banget. Baskom masa gitu aja, gitu aja gak bisa kita hadapi gitu ya. Nah ini anyway, kalau udah mulai bertobat, kita
mengasihani diri segitunya amat ya, mulai masuk ke gereja yang keempat. Simon keempat adalah di Markus 3 ayat 18. Yaitu berbicara tentang Simon orang Zelot. Ya, jadi kalau aku cepet banget ya ininya. Ayo, let's go. You can do it, guys. Tadi berapa? Markus 3 ayat 18. Nah, ini anyway lagi disebut ya. Murid-murid ada Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, dan Simon orang Zelot. Jadi kalau kita ngerti, Zelot itu dari kata zeal, itu tuh yang artinya orang yang gigih dan gak pernah menyerah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang ngerti, kalau mau terima takaran penderitaan yang kecil, yang tadi aku udah bilang tidak akan melebihi batas kekuatan kita, dan mulai sukacita ngalamin, ya tadi gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita mengasihani diri terus, semua yang kita ngalamin tuh kayaknya susah banget. Tapi kalau misalnya kita udah mulai, oke, aku gak mau menyerah, ikut Tuhan memang gak gampang, cuma aku percaya ikut Tuhan, semua masalah bukan hilang, tapi masalah tiba-tiba aku akan dapat kekuatan untuk menghadapinya. Ya, itulah kita jadi Simon orang Zelot. Jadi kita gak akan lama-lama di sini ya, easy aja gitu. Siapa yang di sini mau menjadi gereja yang tidak gampang nyerah? Menjadi jemaat Tuhan yang tidak gampang menyerah, tapi semangat, amin. Itu yang, jadi itulah level keempat, ya very simple. Yang kelima adalah di Markus 14 ayat 3. Ya. Markus 14 ayat 3. Di sini berbicara tentang Simon orang kusta. Ya, 14 ayat 3. Nah, Yesus datang di Betania ke rumah Simon si kusta gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita belajar dari terjemahannya, kata kusta ini aku percaya kurang tepat, walaupun kalau salah masih mau dikoreksi ya. Jadi di manuskrip aslinya yang ditertulis di bahasa Aram itu, dari yang kata kusta itu tuh pakai kata garabah. Dan sebenarnya garabah itu artinya tukang penjunan. Tukang penjunan tuh, apa sih yang bikin clay? Ya tanah liat ya. Semua orang juga tahu yang di Yesaya ya, dia adalah tukang penjunannya, kita adalah tanah liatnya, amin. Siapa yang mau dibentuk Tuhan? Ya cakep. Nah tapi itu kan di Yesaya kan Tuhan yang bentuk kita gitu ya. Kalau di sini kita ngerti kalau kita mau mulai menjadi tukang penjunan seperti Simon. Di situ tuh kita ngerti gini, aku gak hanya mau terima dari Tuhan. Tapi aku mau orang-orang yang aku sentuh, itu tuh Kristus di dalam saya menyentuh mereka dan mereka gak akan pernah sama lagi. Karena kalau misalnya tukang penjunan handle tanah liat itu pasti tanah liatnya berubah, amin. Dia dipegang dikit aja, dia gak akan sama. Bener gak? Dan kita untuk kembalikan ke form kembalinya juga mungkin gak gampang. Jadi itulah aku percaya nih, kalau orang-orang yang mau menjadi tukang penjunan, ini adalah gereja yang mindsetnya seperti ini. Gitu ya. Bayangin ada komunitas yang bukan perkumpulan orang-orang egois, tapi mau membangkitkan suatu generasi yang tidak terhentikan. Gitu. Jadi kamu bisa bayangin gak kalau semua orang ini, kita tuh gak hanya sibuk sama urusan diri kita sendiri, tapi misalnya di Kahal Bandung, ada apapun yang misalnya ada yang lagi lemah, lagi kecewa, lagi apa, tapi itu pasti ada aja yang datang. Jadi gak ibaratnya gini, gak cuman Pastor Serdi, Pastor Dennis, sama Ciwidi gitu, sama Bu Gemwidi, tapi kita semua, pada saat kita ngerti kita ada satu keluarga, mau membangkitkan sesuatu yang ilahi, dimanapun di situ, ada yang membutuhkan sesuatu gitu, itu ada keluarga yang di sana. Dan pada saat orang-orang yang misalnya dari luar datang dengan depresi, dengan apapun, mereka hanya bersentuhan aja sama kita. Kita gak perlu terlalu drama gimana babi bu gitu ya, mungkin hanya bersentuhan, sapa, tapi saat itu bertemu dengan kita mereka gak akan pernah sama lagi. Tapi mereka mau jadi calon generasi yang ilahi. Amin. Jadi itulah gereja yang udah nyampe berapa nih? Kelima. Ya, dimana yang ada orang yang misalnya rohnya udah lemah, udah sekarat, tapi ketemu dengan gereja ini gitu, amin. Dibangkitkan mereka. Sepakat gak mau kayak gitu gak? Ya jadi kita mulai ya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sekarang kita akan masuk ke yang keenam. Ya, ini agak fast aja ya, aku gak mau lama-lama, semoga gak lama. Ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 43, ini adalah gereja yang keenam. Ya, kita baca tentang Simon yang keenam. Nah, belum ada. Simon yang keenam. Kisah Para Rasul 9 ayat 43. 9 ayat
43. Apa aku buka sendiri lagi? Nah, oke, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, jadi kalau penyamak kulit itu tuh seperti orang yang ngebikin jubah, bikin baju di zaman itu kan nggak kayak kita ya, ada cotton, ada polyester, ada yang lain. Cuman mereka pakai binatang, dipotong kulitnya, terus diproses, dan di situ mereka akan memakaiin baju. Jadi menurut aku, gereja yang keenam ini adalah orang-orang yang bukan hanya mau mulai melahirkan orang. Kalau yang tadi kan yang sebelumnya penjunan kan mereka hanya orang-orang yang rohnya lemah dan mereka datang akan dikuatkan. Tapi kalau yang ini mereka akan menjadi, gereja akan menjadi sesuatu tempat yang memperlengkapi orang. Dan aku percaya ini adalah mulai gereja yang gak hanya menguasai, bukan hanya jago kandang gitu. Menguasai kayak pujian penyembahan, asyar, apa semua itu baik, khotbah itu. Cuma mulai gereja yang akan memperlengkapi orang-orang, di mana semua orang yang datang, mereka misalnya di bidang entertainment, di bidang marketplace, apapun itu mereka akan sangat menguasai. Karena ya tadi gitu kan, seperti menjubahi orang. Orang datang tanpa jubah, pulang bukannya bawa jubah yang kita buat secara, kita jahit gitu ya, cuman pulang dapat jubah dari surga. Amin? Amin? Ya itulah gereja yang keenam. Siapa yang mau mulai juga dilatih Tuhan untuk menjadi gereja yang seperti itu. Amin. Siapapun yang datang, apapun yang dibutuhkan, bukan hanya secara roh, tapi secara bumi, dapat. Amin. Itulah gereja yang keenam. Cuma ingat ya, kalau belum lewat yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat kali nggak bisa jadi yang keenam. Jadi ya izinkan Tuhan lewati proses itu semua. Oke, yang terakhir, Simon yang ketujuh, itu adalah di Matius 13 ayat 55. Ya, Matius 13 ayat 55. Ini Simon yang sangat penting dan menurut aku sering terlupakan juga dia, ya. Coba kita sama-sama baca 1, 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi dari keturunan Yusuf itu ada juga Simon yang menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Itu adalah level gereja yang aku percaya adalah yang ketujuh gitu. Jadi ini adalah gereja yang mau mengadakan perjanjian. Kalau kita ngerti ya, nanti kapan-kapan juga bisa belajar tentang perjanjian, ada 4 level. Tapi ini adalah level perjanjian yang ketiga ya. Yang mau mengadakan perjanjian saudara dengan Tuhan Yesus. Karena sahabat itu, kan kita siapa yang di sini adalah percaya kita mau jadi sahabat Tuhan, amin. Sahabat itu adalah gambaran seseorang yang menaruh kasih setiap waktu. Itu adalah sahabat, jadi kapanpun ya akan tetap mengasihi, peduli gitu ya. Cuman itu adalah sahabat, tapi kalau saudara itu menjadi saudara di dalam waktu. Kalau di Alkitab mengatakan apa? Saudara menjadi saudara dalam waktu kesesakan. Itulah saudara. Jadi aku percaya kalau misalnya kita pernah belajar gitu ya, berapa bulan lalu tentang ruach anafah, roh yang lemah lembut yang ditulis di Alkitab, kita kan ngerti. Itu sebenarnya nggak hanya berkata tentang orang yang kayak, ya chill, baik, lemah lembut, sweet gitu. Nggak itu. Artinya anafah itu, roh yang lemah lembut itu adalah fill up empty space. Jadi aku percaya kalau gereja mulai mau dipercayakan menjadi saudaranya Tuhan, itu berarti kalau ada orang yang mengalami kesusahan apapun dalam kesesakan ya, dia ada kekosongan, itu akan terpenuhi. Ada kekosongan apapun di luar, itu terpenuhi. Amin. Jadi enggak, misalnya nih, ada yang kurang gitu ya, habis ibadah, udah ibadah semua datang tapi di depan gak ada yang beres-beres. Misalnya, itulah orang yang akan mengerti fill up empty space, enggak ada pekerjaan yang terlalu rendah. Enggak ada pekerjaan yang terlalu hina. Tapi apapun yang dibutuhkan, di mana di situ enggak ada orang, bukannya aku hanya mau jadi singer, misalnya singer bagus gitu ya, cuma karena ya aku bidangnya di sini, tempatku di sini, tapi di mana di situ kosong, misalnya lagi pas gak ada dancer atau gak ada multimedia, di situ gak ada orang, itu sebenarnya sangat gak gampang, amin. Gak gampang ya, kita biasa maunya ya yang kita mau aja, cuma di situ, kalau ini ada orang-orang yang mungkin udah mulai gila ya, menjadi saudara Tuhan Yesus tuh, di mana ada kekosongan, di situ kita mau penuhi. Agak crazy ya, tapi ya itulah. Makanya level 7 gitu ya, nggak gampang. Gereja yang mau mengadakan perjanjian, nggak hanya menjadi kawan sekerja, nggak hanya menjadi teman Tuhan, tapi mau dipercayakan menjadi kawan sekerja Tuhan, bahkan jadi saudaranya Tuhan Yesus. Amin? Amin. Jadi siapa yang mau berjalan bersama dia? Itulah. Nah, aku sekarang mau nanya nih, kita mau jadi dari 7 level ini,
izinkan, hari ini kita introspeksi diri gitu, sebagai jemaat kita udah nyampe jemaat atau gereja yang level mana gitu. Apakah kita masih fokus dunia, atau kita masih ngerasa lebih baik, atau kita mulai mau peduli tapi menderita tapi terpaksa gitu ya. Apapun, aku mau kita introspeksi diri, tapi mau izinkan nggak Tuhan bawa kita naik level demi level sampai akhirnya kita bisa menjadi saudara Tuhan Yesus. Amin. Karena tadi aku bilang Simonnya ada berapa? Ada 9. Yang satu adalah Simon Petrus, murid Tuhan Yesus yang lambang gereja. Yang dan ketujuhnya 7 level, berarti masih ada 1 tambah 7 8, kurang 1 kan? Nah, kita buka yang terakhir ya. Kalau misalnya kita tidak rela mengalami proses ini, ya, akan hasil lah Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 71. Nah, jadilah yang ini yang terakhir. Ini aku akan segera selesai, ini udah ayat yang terakhir ya. Yohanes 6 ayat 71. Nah, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi kita sadar tidak sadar, Simon itu yang lambangnya adalah gereja. Kalau kita tidak mau izinkan Tuhan proses kita, lewati tadi ya yang level-level itu, bukan cuma gereja lain, jangan ngomong orang lain, kita bisa menjadi Simon Iskariot. Melahirkan pengkhianat. Dan pengkhianat itu dalam kata gini ya, orang-orang, menurut aku ya, orang-orang yang tadinya damai, nggak ada, kayaknya tuh mereka sebenarnya ya jalanin kekristenan, tapi ketemu kita, malahan mereka tiba-tiba dipenuhi sama ceceran kita, ini malah jadi penuh kebencian. Ketemu kita malah jadi, iya ya, kekristenan tuh ribet ya, kekristenan tuh, iya ngapain sih kita jadi orang Kristen, ngapain sih kita, jadi orang yang tadinya semangat, ketemu kita, nah loh malah rohnya mati. Ya, jadi aku percaya siapa yang di sini nggak mau untuk menjadi Simon Iskariot, amin. Nggak mau melahirkan pengkhianat, nggak mau melahirkan orang-orang yang penuh kebencian itu, amin. Ya, udah selesai, itulah sharing aku hari ini. Agak mendadak ya, Ciwidinya kaget. Ya, boleh tim musik maju ke depan. Saudara, saya percaya firman Tuhan tidak pernah dibagikan hanya untuk didengar dan semakin pintar, tapi firman Tuhan itu selalu seperti cermin yang membuat kita bisa melihat diri kita lebih baik. Amin. Bukankah firman mencatat suatu ketika ada seorang melihat cermin, dan setelah dia melihat, dia akan memperbaiki apa yang kurang dalam hidupnya. Amin. Nah, ada banyak orang, siapa di sini yang suka bercermin, saudara? Boleh angkat tangan. Siapa yang setiap hari bercermin? Pagi-pagi bangun tidur mungkin nyisir dan segala macam. Ada yang suka bercermin, saudara? Nah, saudara, ada begitu banyak anak Tuhan, itu melakukan sebuah tindakan konyol. Ada banyak anak Tuhan datang ke gereja, itu seperti datang ke depan cermin, melihat apa yang tidak beres dengan kehidupannya. Tapi kemudian setelah melihat, oh mungkin rambutnya berantakan, oh mungkin kacamatanya agak turun-turun gitu ya, oh mungkin ada jerawat di sini, atau apapun lah gitu ya. Tapi kemudian setelah kita melihat itu, wah rambutnya kusut nih gitu ya. Kemudian orang ini langsung pergi dan tidak melakukan sebuah perbaikan apapun. Kalau kita mendengar cerita itu rasanya aneh sekali, Pak. Mana ada sih orang bercermin seperti itu gitu ya. Pasti dong kalau bercermin ada jerawat, mungkin dikasih krim gitu ya. Atau yang mungkin rambutnya berantakan disisir, betul ya. Tapi berapa banyak anak Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Tadi Jessica aja kita coba cek hidup kita di mana? Pertanyaan saya izinkan saya tanya, ini saya hamba Tuhan yang agak selalu galak ya mungkin ya gitu ya. Tapi saya mau ajak coba saudara dan saya introspeksi ketika diajak tadi seperti tadi. Coba periksa hidup kita sebagai gereja-gereja Tuhan. Kita ada di level yang mana? Pertanyaannya, apakah saudara dan saya benar-benar mengecek hidup kita? Atau kita cuma belajar, wih keren ya, ada 7 level gereja gitu. Atau kita benar-benar membawa itu ke kehidupan kita, supaya kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. So hari ini saya cuma mau ajak setiap kita, jangan jadikan firman Tuhan itu cuma sebagai pengetahuan. Saudara, kita diberikan begitu banyak anugerah untuk menerima semua yang dalam, saudara. Tapi kalau kita cuma terima sampai di kepala kita, firman mencatat, orang-orang yang paling pintar pada masa Yesus ada, itu disebutnya orang-orang
Farisi, ahli-ahli Taurat. Kalau kita sebagai gereja Tuhan cuma semakin pintar, jangan-jangan semakin banyak firman, justru semakin banyak orang-orang yang melahirkan Yudas Iskariot. Karena semakin kepala kita besar, telunjuk kita pun semakin tajam, saudara. Hari ini saya berdoa, saudara, kita jadi orang-orang yang mau bertumbuh bersama. Amin. Siapa di sini yang percaya Tuhan mau bawa kita gak cuma semakin pintar, tapi semakin menyukakan hati Tuhan. Amin. So hari ini yang paling penting, saudara, belajar merespon. Saya bersyukur hari ini kita belajar untuk lebih merespon, saudara ya. Saya tahu mungkin ini di luar kebiasaan, di waktu-waktu yang lama, kita mungkin sekian puluh tahun sudah jadi orang Kristen. Tapi siapa yang percaya perubahan itu baik? Siapa yang percaya namanya tindakan iman itu nyata? Siapa yang percaya tindakan profetik, saudara sini? Siapa yang percaya tindakan iman itu gak sia-sia? Siapa yang percaya kalau ketika saudara nyambar dengan berkata amin, itu tuh gak pernah sia-sia dalam kehidupan saudara dan saya? Amin. Siapa yang rindu kita benar-benar menangkap yang ilahi yang dari Tuhan? Amin. Saya tutup dengan sebuah hal yang menarik. Tadi ketika sharing, ada sebuah kata yang melonjak sekali. Kata Simon, itu dari kata apa tadi? Shema. Shema itu artinya mendengar dan melakukan. Kata-kata yang menarik, kenapa saya katakan itu menarik? Karena tadi dikatakan begini, saudara. Tugas gereja itu cuman Shema. Dengar, lakukan. Tapi berapa banyak anak Tuhan? Berapa banyak gereja Tuhan? Berapa banyak kita itu sudah dengar sebelum melakukan, dikasih tambahan. Dipikirin dulu, bener gak ya dari Tuhan? Saudara, seringkali ini saya kasih contoh sederhana aja, saudara. Suatu ketika Tuhan datang dan berkata, "Nak, lakukan A." Kemudian saudara mulai berpikir, tapi Tuhan. Dan kemudian keluar suara kedua. Izinkan saya menyampaikan apa adanya, saudara. Biasanya suara kedua itu bukan dari Tuhan. Ada begitu banyak anak Tuhan di kekristenan. Itu kehilangan satu hal yang paling penting, paling mendasar. Yang namanya adalah simple faith. Iman yang sederhana. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya ada di firman yang tadi. Di awal dikatakan, menurut tradisi Yahudi, mereka sudah diajarkan kamu ini makhluk yang dari surga, betul ya? Dari kecil diajarkan, saudara. Tapi berapa banyak kita sadar, dari kecil kita selalu diajarkan, hitung semuanya dengan baik. Pertimbangkan. Akhirnya begitu banyak hal yang Tuhan sampaikan dengan kuat dalam hidup kita. Itu gak pernah saudara saya lakukan. Karena kita terlalu banyak pertimbangan. Saudara, saya kasih kesaksian, kita masih punya banyak waktu, saudara. Kita 3:30 pokoknya clear aman ya hari di sini ya. Ayo lo ya. Saudara, saya rindu kita ini bertumbuh, saudara. Saya mau kasih kesaksian tentang Kahal, Bandung. Saudara, kita ini sedang mengerjakan banyak hal. Kita ini mulai mengembangkan media. Dan kita tahu untuk mengerjakan media perlu alat, saudara, pasti ya. Kita harus beli alat, saudara. Kenapa? Karena untuk edit video itu nggak bisa pakai alat-alat yang sembarangan, betul ya. Di awal-awal kita masih pakai laptop dari salah seorang keluarga kita. Kemudian karena videonya semakin banyak dari YouTube ini kan datanya besar-besar, saudara ya. Tiba-tiba satu ketika saya melihat
dan mendengar saudara, mendengar awalnya. Tiba-tiba ada sebuah suara yang profetik sekali, suaranya begini, Kemudian saya datang sama Julius, itu di sekretariat, di base camp kita. Terus saya tanya, kenapa Jul? Aduh kok ini ngerender dari tadi, tiba-tiba laptopnya mati kok. Dia mulai panik, ini nanti gimana kalau datanya hilang dan segala macam. Kadang-kadang kalau jadi pendeta harus menguatkan diri ya saudara ya. Sebenarnya saya panik juga sih kalau boleh jujur itu ya. Ya kalau beneran hilang susah saudara, gak bisa diulang ya. Masa kita mau panggil satu-satu lagi ke Amin, datang lagi gitu ya. Gak mungkin ya. Apalagi Papi Biantoro gitu ya. Papi bisa datang lagi, enak aja merintah-merintah seenaknya gitu ya. Gak bisa saudara. Saya mulai berdoa, ada Tuhan ini kalau data hilang susah gini. Tapi berusaha menguatkan hati, saya bilang tenang Jul. Wah, mulut berkata tenang, hati deg-degan juga saudara. Tenang Jul. Aman. Gitu ya. Ya puji Tuhannya hari itu datanya muncul lagi lah ya. Oh ternyata cuma padam dan karena overheat gitu ya. Nah singkat cerita, dengan cerita ini kita ini ngerti, kita ini butuh sebuah alat lagi saudara. Kemudian saya bilang ke teman-teman perwira, oke, kita harus beli komputer. Sebelumnya kita sudah sempat ada ketemuan dan kebetulan hari itu kita, bukan kebetulan, dengan sengaja kita bahas, oke kita butuh komputer nih, beli ya. Sepakat beli ya, sepakat gitu ya. Oke, karena ini bukan akan dikerjakan tapi sudah berjalan dan butuh upgrade alat gitu ya. Tapi kemudian ketika kita mau eksekusi, banyak pertimbangan. Kita lihat, duitnya cukup gak ya? Kita kan harus bijaksana mengatur keuangan. Kan bikin gereja ini gak 3 bulan jalan tutup, gak gitu saudara ya? Kan harus running betul ya? Pertimbangan mulai banyak. Uang ada berapa? Saldo ada berapa? Dan kita mulai banyak berpikir. Tapi hari itu Tuhan bicara dengan sangat keras dan bilang begini. Sampai kapan kamu mau menjadi lamban? Saudara, begitu banyak pertimbangan, itu akan membuat saudara dan saya bergerak dengan sangat pelan sekali saudara. Saya balik ke firman yang awal, tugas gereja, Shema. Apa saudara? Dengar. Setelah dengar apa? Lakukan. Siapa di sini yang rindu? Saudara dan saya jadi gereja-gereja Tuhan yang mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Yang gak mau gak usah angkat tangan. Yang mau dan rindu angkat tangan saudara. Amin. So hari ini apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara dan saya, berani gak melangkah. Sekalipun hitung-hitungan secara dunia itu mengerikan saudara. Kita pengen hidupnya tenang aman. Sebentar kita akan tutup. Tapi saya diingatkan dengan sangat kuat. Untuk kita cek hati kita sekali lagi. Siapa di sini yang percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan? Saudara, saya merasa gini. Saya ngerasa kuat sekali. Ada orang-orang yang kau sedang mengalami masalah. Dan kau berpikir gini. Kalau ini laku, masalahku selesai. Kalau saya ketemu orang ini, masalah saya selesai. Di hatimu kau berkata, aku percaya sama Tuhan. Tapi kita berpikir, kalau ada orang ini, kalau barang ini laku, masalahku selesai. Dan saudara sedang mengalami gini, rasanya kok kenapa ya? Ini harusnya barangnya gampang loh laku. Tapi gak laku-laku. Saudara sudah ketemu orangnya. Tapi kok sepertinya masalahnya kok
Ada aja gitu ya. Kok gak selesai-selesai? Izinkan saya sampaikan hari ini saudara. Selama hati saudara dan saya berpaut sama barangnya dan sama orangnya, ini akan lama saudara. Tapi kalau pengharapan saudara dan saya sama Tuhan, nanti caranya bisa beda macam-macam saudara. Ya mungkin barangmu laku, atau mungkin Tuhan berkati dengan cara yang lain. Mungkin lewat orang yang memang Tuhan kirimkan ini, atau mungkin lewat jalan yang lain. Tapi hari ini tipis saudara. Jangan andalkan manusia. Jangan taruh pengharapanmu pada barangmu, pada uangmu. Tapi taruh pengharapan kita benar-benar sama Tuhan. Amin. Siapa yang mau punya iman yang sederhana? Simple faith. Amin. Saya gak akan perpanjang, bangkit berdiri saudara. Saya mau ajak kita nyanyi Yesus kau yang apa tadi itu ya. Saya kurang hafal. Boleh tolong ditampilkan dari. Saudara, saya gak ajak kita nyanyi, tapi saya mau ajak setiap kita belajar memperkatakan. Dari tadi setiap kita berkata, aku percaya ada kuasa dalam perkataan. Tapi seringkali ketika kita nyanyi di hadapan Tuhan, kita bahkan gak mau memberikan suara kita saudara. Saya mau hari ini kita benar-benar belajar di upgrade. Hari demi hari, minggu demi minggu, kita belajar di upgrade. Untuk kita gak cuma jadi pendengar yang baik, yang pasif saudara. Tapi setiap kita mau jadi orang-orang yang mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Mari saudara, saya mau ajak setiap kita. Mari saudara yang percaya ada kuasa dalam perkataanmu. Mari naikkan pujian ini keluar dari mulutmu sampai telingamu dengar suaramu sendiri. Jangan biarkan ini jadi sebuah lagu, tapi biar ini jadi doa kita, iman percaya kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kau yang tahu kau butuh Tuhan. Hanya kau yang tahu kau butuh Tuhan. Dan kau tahu kekuatanmu gak pernah cukup. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Buat ini sebagai sebuah tindakan iman. Kita mau berkata, Tuhan, aku gak pernah cukup kuat, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Angkat suaramu dengan keras. Katakan sampai jiwamu, sampai rohmu bangkit. Angkat kedua tanganmu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang aku andalkan selain. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Tuhan, siang hari ini kami mau nyatakan pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bagian kami gereja-gerejamu adalah untuk syema, untuk mendengar. Dan setelah kami mendengar, biarkan kami punya anugerah, kemampuan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Angkat suara katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Pastikan telingamu mendengar suaramu sendiri.
kedua tangan sekali lagi sama-sama. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kau lebih dari cukup buat setiap kami Tuhan. Kami tahu pengharapan kami adalah di dalam satu nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Selain Kau, mari katakan lebih keras keluar dari mulut kita. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kami percaya siang hari ini ketika kami mengangkat kedua tangan kami, Engkau yang turun tangan. Hidup kami bukan hanya aman di dalam tangan-Mu Tuhan, tapi kami akan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami percaya Engkau mulia, Yesus Kau yang berkuasa. Biarkan kami jadi gereja-gereja yang bukan hanya berfokus pada diri kami Tuhan, tapi biarkan kami melahirkan generasi-generasi ilahi. Izinkan kami jadi gereja-gereja yang mengambil peran dan bagian dalam setiap langkah-Mu Tuhan. Sekalipun dunia melihat itu sebagai sebuah penderitaan, tapi izinkan kami bisa melihat itu sebagai sebuah kehormatan. Karena kami tahu Tuhan, hanya orang yang Kau percaya, hanya kepada orang yang Kau percaya Kau menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh rindu untuk bersama-sama Engkau Tuhan dalam rancangan-Mu yang sempurna. Kami percaya kami orang-orang yang hidup dalam supranatural. Kau di dalam kami dan kami di dalam Kau. Siapapun yang bersentuhan dengan kami mengalami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita.